Detikers, kalian tahu nggak soal Kei-Car? Yes, itu adalah mobil yang populer banget di Jepang. Mobil yang kecil, desainnya ikonik, pajaknya murah, ramah lingkungan, dan juga irit. Dan kali ini, Safari Motor masukin 2 buah Kei-Car dari Honda. Kalau kalian penasaran, ini ada Honda N-Box dan juga Honda N1. Kayak yang tadi gue bilang, Kei-Car itu populer banget di Jepang, tapi ini beda dengan LCGC di Indonesia. Regulasinya beda karena lebih kecil, lebih compact teman-teman. Kei-Car di Jepang itu mesinnya dibatasin di 660 cc. Dimensinya pun dibatasin, panjangnya nggak boleh dari 3,4 meter, lebarnya 1,4 sekian meter, dan tingginya hanya dibatasin di 2 meter. Pas banget dengan kontur ataupun karakter jalan Jepang yang sempit-sempit. Kali ini Safari Motor bawa 2 Kei-Car Honda teman-teman. Yang tadi gue bilang ada N-Box sama N1. N-Box adalah Kei-Car dari Jepang yang sangat populer, penjualannya paling banyak di Jepang, dan sekarang akan kita bahas dulu mobil ini. Pertama dari desain dulu teman-teman. Desainnya khas banget Kei-Car, mengotak-ngotak gini. Ada siluet yang mirip-mirip kayak Honda Freed, tapi versi lebih compact, atau bahkan agak-agak mirip kayak Grand Max dan Rolls-Royce kali ya. Kotak-kotak gitu. Dari depan sini, grillnya khas Honda teman-teman. Chrome-nya di sini kelihatan Jumawa, terus juga lampu utamanya dia pakai lampu yang LED segala macam, dan ada fog lamp juga di bawah sana. Nanti kita bahas mesinnya, kita cek desain sampingnya. Dari samping kelihatan dimensinya compact banget teman-teman. Lebarnya yang tadi gue bilang ya nggak nyampe 1,4 sekian meter. Panjangnya ini dipas-pasin sampai akhir regulasinya, dan tingginya hanya sekitar 1,7 meteran. Mobil ini yang asiknya dia udah pakai pintu model geser teman-teman. Jadi pas ya kalau garasinya sempit, masuk mobilnya jadi lebih mudah. Terus juga di tipe yang custom ini teman-teman, dia pakai roda yang ring 15, sementara di tipe yang rendah, di tipe yang bawahnya lagi ada yang pakai ring 14 juga. Dari samping, wah ikonik banget ya. Dari belakang juga ikonik teman-teman, kotak banget mobil ini tuh. Terus juga ada wingletnya di sini, cakep ya. Terus di belakang sini ada defogger kaca belakang, ada wiper, banyak aksen chrome-nya karena ini tipe tertinggi, tipe yang mahal. Ada emblem custom di situ. Kita buka bagasinya. Lumayan berat ya. Belum pakai power back door teman-teman karena mobil yang irit. Dan bagasinya memang space-nya hanya kecil kayak gini aja. Tapi bisa diekspansi teman-teman. Bisa dilipat joknya dan banyak sekali variasi untuk menambah kapasitas dari akomodasinya ini. Nah, sekarang kita bahas mesinnya teman-teman. Nanti kita akan masuk ke dalam. Mesinnya ini adalah mesin yang tadi gue bilang ya, kapasitasnya maksimal 660 cc. Tapi Honda memasangkan mesin yang kapasitasnya 658 cc di mobil ini. Mesinnya adalah mesin berkode S07B, mesin DOHC 3 silinder. Mesinnya ini diklaim punya tenaga sebesar 64 PS dan juga torsi sebesar 104 Nm. Cukup besar, tapi walaupun kalau kita bandingkan sama mobil-mobil yang kelasnya 1000-an cc ya, ini pastinya kecil, tapi ini pakai turbo teman-teman. Dan mesinnya ini menyalurkan tenaga ke 2 pilihan transmisi teman-teman. Ada yang FF, front engine, front wheel drive, ada juga yang 4WD. Yuk, sekarang gue udah penasaran sama akomodasi dan juga interiornya. Nah, karena ini tuh geser, kita nggak perlu repot-repot narik-narik teman-teman, karena bisa dari remote-nya, atau bisa juga dari tempat drivernya. Kalian bisa lihat sekarang posisi gue jarang-jarang nge-review mobil kayak gini di bentuknya teman-teman. Karena ini lega banget. Di depan adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 175 cm, dan ini, wow, ruang kakinya besar banget teman-teman. Pastinya boot bisa masuk ke dalam sana. Bahkan gue bisa kayak gini nih, bisa ngelipet lutut gue. Tapi untuk kenyamanan teman-teman, di belakang sini nyaman sekali. Ini ada curtain gitu, ada tirai yang bisa ditutup untuk privacy. Di belakang sini juga ada cup holder. Terus juga feeling gua karena dimensinya compact, jadi AC rasanya cukup untuk sampai ke belakang sini. Ke bagian cockpitnya teman-teman langsung disambut sama aura yang modern sekali.
Tapi ini untuk kalian tahu, head unitnya nggak dibawa, nggak dipasang, karena ini tersambung dengan navigasi di Jepang sana. Jadi baiknya masuk ke Indonesia dilepas. Nanti bisa pakai aftermarketan. Masuk ke kabinnya teman-teman, kita nyalain dulu. Yoi, langsung disambut sama instrumen cluster yang sebenarnya rada-rada memadukan antara analog sama digital. Di tengah sini ada 2 buah dial yang analog teman-teman, ada RPM sama untuk speedometer. Lalu di sebelah sini, di paling kirinya ada panel digital yang bisa menampilkan banyak sekali informasi. Di tengah ada fuel meter. Sebelum ke setirnya, ini yang menarik banget buat gue. Di sini ada kompartemen penyimpanan teman-teman. Jadi mobil ini praktis banget. Dia berusaha untuk bisa bawa banyak barang. Ada kompartemen di sini, ada kompartemen di sini teman-teman, standar. Lalu ada cup holder sembunyi di sini. Wih, asik. Ada lagi di bawah sini teman-teman, kompartemen tambahan. Jadi memang mobil ini praktis sekali. Sementara di door trimnya, di bagian pintunya pun banyak sekali tempat-tempat penyimpanan. Asik. Nah, untuk interiornya teman-teman, sebenarnya mayoritas dia banyak pakai plastik yang keras-keras. Tapi untuk di kokpit ini rasanya lebih mewah karena di sini ada panel yang dia hitam chrome gitu atau piano black. Terus juga di sini dikasih ada aksen kain teman-teman. Jadi untuk aura kabinnya di sini terasa lebih mewah. Karena kalian harus tahu ini adalah trim tertingginya. Lalu untuk fitur keselamatan ya teman-teman, mobil ini dibekali dengan Honda Sensing. Wah, itu fitur keselamatan yang paling mutakhir dari Honda. Jadi dia ada radar di depan, ada kamera teman-teman. Jadi ngebuat mobil ini jadinya anti tabrak nih. Terus juga dia karena ada Honda Sensing-nya, jadi ada adaptive cruise control, bisa merangkak di kemacetan, asik. Terus juga di sini macam-macam, ada lane keeping assist, ada juga anti collision gitu. Dan yang menarik dikasih kaca tambahan di sini teman-teman. Jadi bisa ngebuat kita lebih aware ngelihat kondisi di sekitar kita. Mobil ini lagi-lagi bukan hanya praktis, unik, tapi juga mengedepankan unsur safety. Nah, kalau tadi kita udah ngulas mobil K-Car paling laris dari Honda, kalau ini adalah K-Car of the Year-nya Honda, teman-teman. Ini jadi K-Car of the Year di tahun 2021 sampai 2022. Ini adalah Honda N1 generasi kedua. Nah, mobil ini secara mesin dan spek sebenarnya sama persis dengan Honda N-Box. Jadi kita nggak akan bahas dulu mesinnya. Tapi yang menarik, mobil ini Honda N1 udah ada pilihan yang manual transmission di Jepang sana. Jadi kebayang ya mobil kecil gini, manual. Wah, go-kart feeling itu. Asik buat di oprek-oprek, buat di upgrade-upgrade. Secara desain, kalau Honda N-Box tadi ingin menonjolkan kotak-kotak, kalau ini N1 lebih pengen bulat-bulat teman-teman. Modelnya imut banget dan di Jepang sana banyak banget grill-grill yang custom-custom teman-teman. Jadi kalau kalian pengen modif banyak banget. Lampunya adalah lampu yang udah LED teman-teman, pakai proyektor juga. DRL-nya di samping sini dan juga lampu sennya. Menarik banget. Dan di bawah sini modelnya kayak gini bumper depannya. Kita geser ke samping. Nah, di samping sini kelihatan kalau dimensi N1 ini nggak kalah mungil teman-teman. Tapi menariknya dibandingkan N-Box ternyata lebar sama panjangnya sama persis identik. Tapi untuk tingginya ini hanya di sekitaran 1,5 meter. Tuh. Terus yang menarik di samping juga lagi-lagi kelihatan imut-imut dan ini kacanya udah dibekali dengan window yang tinted. Jadi kalau kalian pakai kaca film rasanya nggak perlu tebal-tebal. Terus yang menarik rodanya juga teman-teman. Dia pakai pelek yang ring 14, peleknya keren banget sih. Dibekali juga sama ban Yokohama. Wih, JDM banget ya. Di belakangnya nggak kalah imut-imut juga teman-teman. Modelnya tuh agak chubby gitu ya. Terus ini kelihatan modern karena model stop lampnya dikasih DRL yang kayak gini nih. Terus ada N1 di situ, nunjukin identitasnya. Lanjut, kita buka bagasi ya teman-teman. Nah, masuk ke kabin belakangnya, memang nggak selega dari N-Box teman-teman, tapi N1 ini terasa cukup lah. Di depan adalah posisi berkendara gue dan masih ada sisa sekitar 5 jari. Jadi kalau untuk orang yang bobotnya, posturnya sebesar gue, rasanya ini masih cukup aman. Walaupun ini joknya terasa kurang panjang teman-teman, jadi kurang baik menyanggah ke depan sini. Tapi it's okay. Terus juga ada 2 buah headrest. Headroomnya ya tersisa sedikit karena atapnya lebih landai teman-teman dibanding N-Box. Tapi untuk kenyamanan, di belakang sini ada cup holder juga. Di tengah sini bahkan ada 2 buah kompartemen penyimpanan gitu, kecil. Untuk handphone kayaknya. Terus di belakang sini,
dikasih material yang tampak nggak semewah dari N-Box. Nah, masuk ke kokpitnya. Sebelumnya kalian harus tahu dulu kalau kuncinya nggak kalah kecil dibandingin N-Box yang tadi, teman-teman. Tapi kalau yang tadi N-Box dia ada untuk pembukaan pintu belakangnya. Oke, kita nyalain dulu. Agak panas di sini. Nah, langsung disambut sama speedometer atau instrumen cluster yang klasik sekali. Di tengah ada dial analog gitu untuk nunjukin speedometer, di kiri ada tachometer, dan di kanan lagi-lagi ada panel digital yang pastinya untuk menunjukkan informasi dari kondisi mobil ini. Setirnya terasa mirip-mirip dengan N-Box tadi, tapi ini lebih sporty kesannya, dan di sini dikasih panel putih, yang cantik banget. Terus juga untuk kepraktisan, di sini rasanya masih lebih praktis yang N-Box ya. Kompartemen penyimpanannya nggak terlalu banyak, teman-teman. Lagi-lagi N1-nya sama kayak N-Box, nggak dibekali dengan head unit, kalian bisa pakai aftermarket aja. Tapi mobil ini udah dilengkapi dengan Honda Smart Sense yang sama dengan N-Box, teman-teman. Jadi untuk keselamatan jempolan lah. Terus juga mobil ini dan mobil ini sama kayak N-Box tadi juga udah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga brake hold. Jadi lebih enak untuk merayap di kemacetan. Kita ngulas dua mobil ini memang ngebuat pengen banget ada KEI Car di Indonesia ya. Mobil ini compact banget, praktis, mesinnya kecil, irit banget bahan bakarnya, dan juga banjir fitur kayak di N-Box ini. Kalau N1 rasanya kanvas untuk di modif-modif, mau racing style ataupun mau retro style bisa. Sayang pada saat kita nge-review sekarang ini belum ada harga resmi yang ditawarkan oleh Safari Motor. Tapi menurut ownernya ini harganya tidak akan lebih mahal dibandingkan yang dijual sama IU di Malaysia sana. Kayaknya harganya di sana sekitar 8 jutaan, jadi harganya kurang dari segitu. 17 jutaan kali. Kalian tertarik nggak beli mobil ini? Atau kalian punya apa-apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Tonton video nanti kami di kanal YouTube Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Sekian aja teman-teman, gue pamit. Stay safe dan bye-bye.